kami sehat, boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bentar kami akan menunggang firman-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan, urapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Berikan hikmat, biar Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Dan biar hati jemaat-Mu boleh menjadi tanah yang subur, yang siap diberikan benih firman Tuhan, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oke. Ada sukacita pagi hari ini, amin? Saya mengucapkan apa ini? Apa ya? Gongsi facai gitu ya. Ada sih kata-katanya di depannya, cuma saya nggak tahu. Ya kan? Dulu saya putih Bapak Saudara. Tapi karena kena matahari jadi hitam. Jadilah saya Jawa ya kan? Nah, itu hanya intermezzo aja. Jadi Bapak Saudara, bagi saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Tahun berapa Imlek? Tahun berapa? Ada yang tahu? 2000 berapa gitu ya? Hah? Nggak ada yang tahu ya? Oh, saya juga nggak tahu. Tahun apa kita ini? Oh, tahun kelinci. Oke. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Bapak Gembala pelayanan di Badau. Pas minggu ini memang jadwalnya pelayanan di Badau. Jadi Bapak Gembala memberikan pelayanan ini kepada saya dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Semangat kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Oke, buka slide yang hijau. Ada 100 slide pagi hari ini. Oh enggak, 20 slide aja. Oke, iman yang tak tergoyahkan. Nah, firman Tuhan ini menyambung dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Bapak Gembala menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun keajaiban dan kebesaran Tuhan. Dan minggu lalu ada ayat yang dibuka. Mari kita buka dulu Roma 4. Dan ayat ini menjadi jembatan firman Tuhan dari minggu lalu ke pagi hari ini. Roma 4, oke? Nah, itu. Kita baca bersama-sama. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Amin. Bapak Abraham mempunyai, tahu lagunya Om Jimmy? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tahu kan? Kalau anak sekolah minggu, goyang kanan, goyang kiri, putar-putar lalu duduk. Bapak Abraham, ini cepat-cepat naik lagi ya. Itu untuk anak lagi sekolah minggu. Tapi kita semua adalah keturunan Abraham. Pertanyaannya yang kita akan pelajari pagi hari ini, siapa sih Abraham? Kok bisa-bisanya kita semua dibilang keturunan Abraham? Bahkan doa berkat itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Abraham ini muncul dari mana? Apakah Abraham ini memang orang yang saleh sehingga Tuhan membuat dia adalah bapak orang beriman dan kita disebut sebuah anaknya, atau Abraham ini orang biasa-biasa aja seperti kita? Nah, kita belajar pagi hari ini. Coba buka. Pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki iman yang tak tergoyahkan di tengah-tengah situasi dunia saat ini? Dalam dunia kekristenan saat ini juga orang Kristen mau ikut Tuhan jika ada sesuatu iman yang tak tergoyahkan. Pertanyaannya gini, bisa nggak sih orang Kristen itu punya iman yang tidak goyah?
Yang buat iman kita tidak goyah itu kita atau Tuhan? Nah, kita akan belajar nanti. Bisa nggak sih di tahun 2023 yang sering didengungkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, katanya tahun ini adalah tahun kegelapan, tahun yang penuh penderitaan, tahun yang tidak ada harapan, pokoknya resesi tahun 2023. Tapi Tuhan berkata bahwa tahun ini adalah tahun keajaiban dan kebesaran Tuhan. Amin. Melalui Bapak Gembala, Tuhan memberikan pesan bagi kita, bagi semua. Kamu akan mengalami keajaiban Tuhan. Kasih tahu kanan kiri. Kamu akan mengalami keajaiban Tuhan. Iya dong. Siapa yang tidak mau mengalami keajaiban Tuhan? Amin. Amin. Abraham, kita akan belajar, dia mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Yuk, dengan cepat buka slide-nya Om, karena banyak lagi Om. Roma 4 tadi menjelaskan bahwa janji yang diberikan kepada Abraham juga menjadi bagian umat Tuhan yang percaya kepada Allah melalui Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi janji-janji nanti kita lihat janji Abraham itu apa aja sih? Keren kan itu. Yuk lanjut. Iman adalah dasar, assurance dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, evidence, definitely given conviction dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat pengertian iman dulu. Iman itu adalah dasar. Dasar itu pakai bahasa Ibrani-nya itu diartikan assurance. Assurance itu apa? Asuransi. Asuransi apa? Jaminan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya mobil, ya kan? Mobil Bapak Ibu Saudara itu punya surat yang namanya apa? BPKB. BPKB ini bisa untuk jadi jaminan. Bapak Ibu Saudara punya tanah, tapi tanah ini tidak akan ada nilainya kalau tidak ada surat. Amin. Nah, surat ini itulah dasar. Iman ini adalah dasar. Iman ini adalah title deed, sertifikat tanah atau hal-hal yang bisa dijaminkan. Iman ini adalah jaminan. Mana tadi? Buka dulu. Karena saya tidak ada tulisan di sini. Nah, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Oke, kita punya iman, kita dasari. Aku mau duit 1M, aku mau gajiku banyak. Apakah kita beriman kepada Tuhan bisa seenaknya seperti itu? Ternyata enggak. Bukti ini adalah bukti dari keyakinan yang datang dari Tuhan. Bukti ini adalah hal-hal dasar iman kita itu didasarkan oleh hal-hal yang datang dari Tuhan. Jadi tidak bisa seenaknya. Mohon maaf, ada beberapa gereja yang mengajarkan ketika mobil Alphard lewat atau Lamborghini, kita pegang. Dalam nama Yesus saya punya Lamborghini. Saya tidak tahu itu prakteknya benar apa enggak. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Punya rumah yang besar, nengok lewat di jalan. Dalam nama Yesus saya akan punya rumah seperti ini. Itu keinginan atau memang hasrat, gairah? Itu kurang tepat menurut saya. Iman bukan hanya pada hal-hal yang duniawi. Amin. Iya loh. Semua hal yang ada di dunia ini ketika kita mati kita tidak akan bawa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau dikasih seluruh isi dunia ini tapi ketika mati masuk neraka atau tidak bersama-sama dengan Tuhan? Bahasa lebih ekstrimnya begini, kalau saya waktu di kelas teologi bersama kawan-kawan, kalau di neraka itu ada Yesus, saya mau turun ke neraka karena Yesus menyertai saya. Tapi apakah Yesus ada di neraka? Tidak. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Dia udah naik ke surga, amin. Kemarin dia lahir kita peringati, dan pastinya ada Yesus di hati kita, amin. Lanjut. Nah, kita bahas Abraham. Nah, ini Abrahamnya. Saya cari di Google, ini fotonya, tapi saya tidak tahu ini benar apa enggak. Karena 3.500 tahun yang lalu, Abraham ini hidup 1.500 tahun sebelum Yesus. 1.500 tahun. Jadi 3.500 tahun yang lalu belum ada itu fotografi. Tidak tahu kok bisa ada foto ini di Google, ya udahlah.
Ini untuk imajinasi aja. Yang satunya itu adalah foto ketika Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Yang sama saudara seiman kita diganti namanya jadi Ismail, padahal itu Ishak. Oke? Lanjut. Nah, lihat. Kita mau tengok Abraham. Nama aslinya itu bukan Abraham awalnya. Namanya cuma Abram, oke? Umur 0 sampai 74 tahun, Abram hidup di lingkungan penyembah berhala, beribadah kepada Allah lain. Masa sih Pak? Masa Bapak orang beriman, father of faith, dulunya penyembah berhala? Tak percaya, coba kita buka Yosua 24 ayat 2. Lingkungan dia adalah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yosua 24 ayat yang kedua. Oke. Ini judulnya tentang pembaharuan perjanjian di Sikem. Yosua ayat yang pertama ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ini Musa udah mati, digantikan oleh Yosua. Yosua mau mesti tahu nenek moyangnya itu siapa. Mungkin orang Israel pada saat itu pura-pura lupa gitu. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi Abraham itu dari lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang bilang begini ketika ketemu saya, ayolah pelayanan, ayo ikut pelayanan, singer kah, main musik kah, atau aser pelayanan. Aduh Pak, nggak usah saya pelayanan dulu Pak, saya masih orang jahat. Saya bukan orang baik-baik. Itu di gereja itu yang pelayanan, yang pakai jas, tuh yang ganteng-ganteng ya kayak saya ini ya kan. Bercanda ya. Itu orang baik semua. Kalau ketemu saya bahasa Jawa nih, ada yang orang Jawa di sini Pak D ada. Nah, bahasa Jawa nih, yo tak salami. Oh Pak Basuki anak begini. Yo tak salami. Aku ngomong podo ae. Aku yang mau berdosa. Paham? Saya artikan. Ya sama aja, saya juga orang berdosa loh. Kaget, masa Pak hamba Tuhan bisa berdosa? Ya bisa. Pendeta bisa berdosa? Bisa. WL di sini bisa berdosa? Bisa. Pemain musiknya? Bisa. Semua kita bisa berdosa. Jadi jangan ada alasan bahwa tidak mau mengikut Tuhan karena masih berdosa. Abraham awalnya adalah penyembah berhala. Bapaknya, lingkungannya itu penyembah Allah. Amin. Jadi katakan dalam dirimu sendiri, nggak ada alasan aku nggak melayani Tuhan. Loh, kok nggak ada yang ngomong? 1, 2, 3. Tidak ada alasan aku tidak melayani Tuhan. Oke. 1, 2, 3. Tidak ada alasan aku tidak melayani Tuhan. Dalam apapun, doa juga melayani Tuhan. Apapun. Oke, lanjut. Tuhan memilih Abram hanya oleh kasih karunia. Banyak orang yang tidak mau mengikut Tuhan karena merasa masih berdosa, melakukan hal-hal jahat sehingga jauh dari Tuhan. Rancangan Tuhan dimulai dari Abram ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh, Hawa ngambil apa namanya? Buah pengetahuan, kasih ke Adam, ya kan? Lalu Tuhan mengetahuinya, dan yang dikutuk itu siapa? Ya? Di situ awal mula bahwa meskipun Tuhan sudah merancangkan sebelum dunia dijadikan akan menyelamatkan manusia, tapi di situ adalah apa ya? Bibit
Injil Kristus itu ada. Waktu nanti ditulis, mana nih ya? Ayo kita buka. Kejadian 3. Bahasa teologinya itu apa ya? Awal mula. Nah, nih. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan kepada perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, di sini waktu kalau nengok film The Passion of the Christ, ada ketika Tuhan Yesus waktu doa di Taman Getsemani, ada ular, dia menginjak kepala ular itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Adam yang terkutuk? Yang makan? Hawa yang terkutuk? Tanah. Ini membuktikan betapa betapa besar kasih Allah kepada manusia. Tadi yang dikutuk awal tadi ayat 14, terkutuklah ular, ya kan? Terkutuklah engkau di antara segala ternak, ular dikutuk. Lalu ketika ngomong ke manusia, bukan manusia yang dikutuk, tapi siapa? Tanah. Karena Tuhan sangat menyayangi manusia. Kembali lagi ke Abraham. Mungkin yuk, slide-nya. Kita tadi menjelaskan. Nah ini, umur 75, Abraham mulai mengikuti panggilan Tuhan. Nah ini kita berhenti sejenak lagi. Kalau ada yang ngomong, Pak, saya nyesal Pak, dulu waktu muda, waktu saya masih berangasan. Nah, bahasa Jawanya berangasan itu lasak lah orang sini bilang, atau apa ya, pokoknya dia liar gitu, enggak mau diatur. Waktu masih muda, saya nggak mau ikut Tuhan Pak. Nyesal saya Pak, saya udah tua baru ikut Tuhan. Saya nggak tahu umur saya berapa tahun lagi. Saya udah punya sakit ini Pak, sakit itu, saya nggak tahu, mungkin tahun depan saya akan meninggal. Hei, dengar, Abraham ikut Tuhan umur berapa? Umur berapa? 75. Dan itu dia masih menantikan janji Tuhan 25 tahun lagi. Katakan kanan kiri. Tidak ada kata terlambat ketika mengikut Tuhan. Amin. Itu quote-nya. Tidak ada kata terlambat ketika mengikut Tuhan. Jangan pula yang masih muda bilang, aku masih muda, umurku masih panjang. Hei, umur kita tidak ada yang tahu. 10 tahun bisa meninggal, baru lahir bisa meninggal. Jadi jangan menunda-nunda ketika mengikut Tuhan. Amin. Lanjut. Nah ini belum. Kejadian 16 ayat 16 ini saya bikin rangkumannya lah ya, ringkasannya, supaya kita tidak terlalu lama baca ayatnya. 86 tahun lahirlah Ismail. Ismail ini adalah, kalau tafsiran saya itu apa ya, buah dari keraguan Abraham terhadap janji Tuhan. Dia ragu-ragu, nanti kita bahas. Kejadian 17 ayat 5, umur 99 tahun baru Abraham berubah namanya jadi bapak orang beriman. Abraham, bukan Abraham lagi. Kejadian 17 ayat 17, Sarah berumur 90 tahun. Dia ngomong, masa sih aku nanti yang tahun depan umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, masih bisa lahiran, masih bisa mengandung. Sarah meragukan Tuhan di Kejadian 18, 12 sampai 15 tadi. Sarah meragukan, kayak mengejek, mengolok, mana mungkin aku yang udah
layu begini, yang udah tua begini, terus tuanku Abraham, suamiku juga sudah tua, mana mungkin? Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, Ishak lahir umur 100 tahun Abraham. Lanjut slide-nya. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Coba satu lagi. Ada yang terlompat? Sebelumnya? Oh, enggak ada, berarti pas. Oke, yang tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 ini berfirmanlah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan di situ ditulis YHWH. Orang Israel nggak mau baca ini karena terlalu agung, tapi kita bukan orang Israel, kita bacanya Yahweh. Dikasih vokal. The God who was, artinya Tuhan yang sudah ada, who is yang ada sekarang, and who is to come, yang akan datang. Ini Allah yang maha kuasa ngomong langsung ke Abraham, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. I will show you, to cause to look intently at imperfect tense. Saya jelaskan di sini artinya kata itu loh, kutunjukkan, I will show you, itu katanya jenis katanya imperfect, dan stemnya di bahasa Ibrani itu ada stem, ada kayak, nanti saya jelaskan, kayak rasanya dulu, rasa di kata itu adalah hipil. Kata kerja hipil imperfect first, orang pertama. Tertulis apa? Areka. Coba klik satu lagi. Itu agak terpotong ya. Nah, nih, areka. Kata kerja hipil ini kayak gini loh. Kalau di bahasa Indonesia itu gini. Kata dasarnya menulis, ya kan? Kalau jadi berubah hipil di Ibrani itu jadi mendikte. Apa maksudnya? Membuat seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kausatif, jadi kata kerja yang membuat orang melakukan sebuah pekerjaan. Kata kerjanya apa? Menulis. Menulis kalau mendikte berarti kita sedang menyuruh orang untuk menulis apa yang kita omongkan. Nah, di sini kata dasar areka ini dari kata dasar ra'a, Tuhan melihat. Tuhan akan menunjukkan. Kita simpulkan begini, bahasa sederhananya. Kita simpulkan begini, kata kutunjukkan itu bukan sekedar, nih loh. Nih, siapa ya? Dela, saya kasih tahu Dela, kamu tahu nggak Sungai Palak Pulau? Tahu kan? Misal kamu nggak tahu itu, ya kan? Nggak tahu kan ya? Kayak Abraham gitu nggak tahu kan negeri. Aku tunjukin, ayo kutunjukin tuh Palak Pulau. Setelah sampai dia di Sungai Palak Pulau, aku tinggal. Dah ya, jaga sungai itu, jangan sampai hilang. Gitu kan? Maksudnya ini. Tapi kataku tunjukkan kepadamu, kepada Abraham pada saat itu bukan tidak meninggalkan. Jadi itu bahasanya imperfect. Dia itu menunjukkan terus, menyertai terus, dan akan meskipun Abraham nanti tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Di situ, oh itu sesuatu yang saya ngomong ini rasa kayak penuh dengan semangat ya. Karena ketika kita berjalan, kayak saya disuruh berjalan dari Probolinggo dulu, suruh ke Putusibau, aku nggak tahu. Lalu ada orang yang cuma ngasih peta map nih, mapnya dari Probolinggo ke Putusibau, jalanlah sendiri. Aku ya nggak mau jalan. Tapi Tuhan ketika ngomong negeri yang akan kutunjukkan kepadamu itu, dia tidak meninggalkan Abraham. Dia tidak setelah menunjukkan lalu ninggalin, enggak, dia tetap menyertai. Bahkan di Kejadian 15 nanti kita baca,
Di Kejadian 15 itu Abraham ragu sama Tuhan. Nanti ada sebuah ritual yang dibuat Abraham, mesbah pembakaran pada Tuhan. Nanti kita baca. Keren tentang Abraham ini. Kalau kita aplikasikan dalam diri kita, sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi jangan itu jadi alasan, aku jadi orang jahat dulu lah, toh Tuhan tetap sayang terus sama aku. Tiba-tiba kita kasih lagi jahat-jahatnya, hilang napas kita. Udah, tidak sempat balik. Gimana? Makanya jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan masih beri pada kita. Jika kita masih bisa napas hari ini dan kita bisa bernapas, yuk bertobat setiap hari. Jangan tunggu besok aja Tuhan, hari ini mumpung aku ada duit, aku foya-foya dulu. Tuhan di pojok sana aja ya, sembunyi, tak usah nengok-nengok aku. Aku mau foya-foya dulu sama kawan-kawanku nih. Aduh, nggak bisa kayak gitu. Lanjut. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 1 terdapat janji Tuhan atau inisiatif Tuhan menuntun senantiasa tidak meninggalkan Abraham, dan rencana Tuhan dalam hidup Abraham dan hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Amin. Rencana baik yang Tuhan sediakan untuk kita tidak pernah gagal. Amin. Ibu Bunga aja yang semangat, amin. Saya ulangi lagi. Rencana baik yang Tuhan sediakan bagi kita tidak pernah gagal. Amin. Amin. Tahun yang baru ini kita harus semangat. Ini masih Januari, belum Desember loh. Oke. Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Tuhan pernah berkata kepada Abraham di kota lain. Lihat ternyata. Ketika Kejadian 12 ayat 1 tadi, Abraham dipanggil suruh keluar dari Ur Kasdim. Itu Tuhan nyuruh yang kedua kalinya. Masa sih? Iya. Tuhan itu panjang sabar. Sebelum di Haran, Tuhan udah ngomong ke Abraham, udah manggil. Masa sih? Coba kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Ini Stefanus ya. Stefanus yang mati martir waktu itu. Kisah 7. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya ke bapak leluhur kita." Bapak leluhur kita siapa? Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia di Haran. Ngebayangin enggak, saudara? Nanti saya tengok petanya. Coba klik petanya supaya kita bisa. Peta slide. Kembali ke slide. Nah, lihat. Masih di Mesopotamia, tuh sebelah situ tuh Mesopotamia. Masih di daerah Kaldea, itu ada Ur di situ. Tuhan udah ngomong sekali, kata Stefanus. Ngomong sama Abraham, Abraham ikut aku ayo. Tapi Abraham nggak mau. Baru pas sampai di Haran, baru dia mau. Padahal dari Mesopotamia tinggal lurus. Ini kalau diaplikasikan dalam hidup kita, sering ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan atau mengikut Tuhan, kita suka muter dulu. Nanti dulu Tuhan, aku masih enak nih, nggak usah ganggu aku. Nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Lama-lama kejauhan. Tapi ingat tadi, ke negeri yang kutunjukkan, I will show you. Dia tidak ada pernah meninggalkan. Dipanggil lagi sampai kamu hatinya tergugah dan kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah lelah dengan kita. Terkadang kita yang suka baper sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan, bilang, Tuhan kok aku kayak gini ya? Aku dulunya kepengen jadi tentara, kenapa aku jadi pendeta Tuhan? Pernah nggak aku bilang itu? Pernah. Kenapa Tuhan kasih mata yang 4 sama aku nggak 2 aja? Enak aja kalau Tuhan, matamu 2 itu tambahan katanya. Iya loh.
keluarga yang bisa kuliahkan saya Tuhan. Ada beasiswa lah, kalau di sini kan enak tuh. Ada tahu, nanti ada beasiswa kedokteran dari Pemda, ada beasiswa dari Dinas Pertanian Polbangtan, ada beasiswa dari UPH untuk guru-guru. Banyak beasiswa, makanya anak-anak yang SMP, SMA itu belajar baik-baik. Kalau mau kuliah beasiswa itu banyak, tinggal kamu mau